Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Luar biasa. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baik anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Ani. Kali ini kita akan belajar tema 9 dengan materi yaitu materi iklan. Iklan ini dipelajari di tema 9, baik itu di subtema 1, subtema 2 maupun subtema 3. Nah, ini Ibu buat rangkuman materinya supaya kalian lebih mudah untuk belajar tentang iklan. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan belajar tentang pengertian dan tujuan iklan, jenis-jenis iklan, dan ciri-ciri iklan. Nah, sebelum masuk ke materi iklan, Ibu ada video, coba kalian simak video ini ya. Jauh di tengah laut, kesukaanku Fiesta Seafood. Sahur seafood. Fiesta Seafood, seafood asli berkualitas tinggi. Kita seafood, Fiesta Seafood. Selamat berpuasa. Iya, itu tadi salah satu contoh iklan suatu produk. Iklan ini biasanya tayang di televisi. Nah, kita masih ingat, iklan itu termasuk iklan jenis apa ya? Lalu, apakah informasi yang disampaikan dalam iklan itu sudah jelas? Apakah iklannya menarik menurut kalian? Jawab dalam hati ya. Oke, kita akan lanjut ke materi. Apa itu iklan? Siapa masih ingat? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu apa sih tujuan dibuatnya iklan itu? Yang pertama, iklan itu memberi informasi kepada banyak orang tentang suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Yang kedua, iklan itu menyarankan orang lain untuk membeli atau menggunakan suatu produk barang maupun jasa yang diiklankan. Kemudian apa saja ciri-ciri iklan? Yang pertama, suatu iklan harus informatif, yaitu menyampaikan informasi produk secara lengkap. Yang kedua, iklan juga harus komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang menarik. Ketiga, bahasanya singkat dan padat, tidak perlu bertele-tele. Yang keempat, iklan harus dikemas dengan menarik. Semakin menarik suatu iklan, maka penonton pasti juga akan tertarik kepada produk yang ditawarkan. Apa saja sih jenis-jenis iklan? Ayo, siapa masih ingat? Iklan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan media penyebarannya dan berdasarkan isinya. Kita pelajari dulu yang berdasarkan media penyebarannya. Dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu iklan elektronik dan iklan media cetak. Iklan elektronik itu sendiri masih dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Sedangkan iklan media cetak itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya, berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, iklan pengumuman, lalu iklan penawaran atau niaga, dan iklan layanan masyarakat. Yuk kita dalami satu persatu. Kita mulai dari jenis iklan berdasarkan media penyebarannya. Masih ingat ada berapa tadi? Ada 2, yaitu iklan elektronik dan iklan media cetak. Apa itu iklan elektronik? Iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Kemudian iklan media cetak, yaitu iklan yang penyebarannya menggunakan media cetak seperti majalah, koran, poster, spanduk, dan lain-lain. Untuk iklan elektronik sendiri tadi dibagi menjadi 3 bagian,
iklan radio yang pertama. Nah, iklan radio itu hanya menggunakan unsur suara saja. Siapa pernah mendengarkan iklan radio? Iya, di dalam radio itu hanya berupa suara. Maka diingat-ingat ya, unsur yang ada dalam iklan radio hanya suara. Nah, ini salah satu contoh iklan radio. Coba kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh. Loh, Mit, kenapa muka kamu berantakan gitu? Bella, aku udah gak sanggup lagi. Gak sanggup apa, Mit? Aku lelah banget sama semua ini. Lelah sama apa? Hubungan? Kerjaan? Bukan. Terus lelah sama apa dong? Aku lelah sama wajah, Bel. Oh, lelah gara-gara beban di wajah. Nih. Itu sih cerita lama buatku. Hah? Terus solusinya perawatan mahal ya? Nggak perlu. Dokter, laser. Duh, nggak perlu seribet itu. Ini rahasianya, Viva Pembersih dan Viva Penyegar. Cuma ini? Iya, sejak pakai Viva Pembersih dan Viva Penyegar setiap hari, kulit jadi bersih, ringan, dan lembut. Rasanya seperti balik jadi diri sendiri gitu deh. Wah, mau juga dong pakai Viva. Nih, cobain. Biar minyak, debu, kotoran, dan make up di kulit, bye-bye semua. Viva Pembersih dan Viva Penyegar. Ringankan beban berat di kulit dan kembalikan cantiknya kulitmu. Viva Cosmetics, buatan Indonesia. Nah, itu tadi adalah contoh iklan radio. Berikutnya ada iklan internet. Siapa yang hobi main internet? Pasti sudah tahu apa itu iklan internet ya. Nah, iklan internet itu dipaparkan dalam website, blog, dan juga di dalam YouTube. Ini biasanya menggunakan unsur suara, gambar, tulisan, dan gambar bergerak. Jadi kalau tadi radio hanya pakai suara saja, kalau iklan internet ini ada suara, ada juga berupa gambar, ada tulisan, dan ada juga yang berupa gambar bergerak atau video. Nah, ini salah satu contoh di sini. Ibu buka. Nah, ini contoh iklan internet yang berupa tulisan dan gambar ya. Ini ketika kita membuka suatu website biasanya muncul ada iklan-iklannya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu iklan televisi. Iklan televisi ini menggunakan unsur suara, gambar, tulisan, dan gambar bergerak. Jadi unsur pada iklan televisi dan pada iklan internet ini sama ya. Suaranya ada, gambar ada, tulisan ada, dan gambar bergeraknya juga ada. Nah, ini ada salah satu contoh lagi selain tadi yang awal kita saksikan. Ini ada lagi satu contoh iklan televisi. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Oke, itu tadi salah satu contoh lagi ya dari iklan televisi. Lanjut kita ke iklan media cetak. Iklan media cetak tadi masih ingat ada berapa? Ada 2 jenis, yaitu iklan baris. Apa itu iklan baris? Adalah iklan kecil atau singkat yang berisi informasi tentang suatu hal. Terdiri dari beberapa baris saja dan hanya berupa tulisan. Kalian yang hobi membaca koran atau majalah pasti tidak asing dengan iklan baris ini. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi ini satu baris ya, satu kotak ini ya. Di dalam satu baris ini atau satu kotak ini menawarkan suatu produk. Ini yang ditawarkan sebuah laptop. Dijual segera, laptop kondisi masih mulus, segel, garansi, dan sebagainya. Nah, ini hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4 baris. Dan yang dicantumkan di sini adalah informasi singkat dari barang yang ditawarkan itu. Ada juga yang tidak berupa barang, tapi berupa layanan jasa. Ini contohnya kursus bahasa Inggris. Ini juga hanya terdiri dari beberapa baris saja. Dan perlu diingat, dalam iklan baris ini hanya merupakan tulisan, tidak ada gambarnya. Ini bisa dilihat di sini ya, semuanya hanya
berupa tulisan. Oke, lanjut ke iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom pada halaman surat kabar, terdiri dari tulisan dan gambar. Nah, ini bedanya dengan iklan baris. Kalau iklan baris hanya berupa tulisan dan beberapa baris saja, kalau kolom terdiri dari tulisan, gambar, dan juga di bagian kolom. Berarti lebih luas daripada iklan baris ya, lebih besar daripada iklan baris. Nah, ini ada contohnya, coba dilihat. Iya, ini ada salah satu contoh iklan kolom dari surat kabar. Jadi ini menawarkan suatu produk mobil. Ini ada gambar mobilnya ya. Lalu ada keterangannya juga, mereknya. Lalu free hadiahnya, lalu keunggulan-keunggulan lainnya, lalu ada informasi nomor telepon yang bisa dihubungi dan lain-lain. Nah, ini jika dilihat lebih luas atau lebih besar ukurannya daripada iklan baris tadi ya. Lalu di sini juga ada gambar dari produk yang ditawarkan. Oke, selanjutnya jenis iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ini ada 3, yaitu yang pertama iklan pengumuman. Apa itu iklan pengumuman? Yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada orang banyak. Contohnya iklan duka cita, iklan temu alumni, iklan ucapan syukur, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, di dalam koran atau di majalah itu biasanya ada sekotak kecil gitu, iklan yang berisi tentang pengumuman. Nah, yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Apa itu iklan penawaran atau niaga? Yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Nah, ini contohnya. Nah, coba dilihat ya, ini contoh iklan yang menawarkan suatu produk berupa makanan, yaitu makanan burger. Nah, di sini ditampilkan informasi-informasi berkaitan dengan produk itu. Oke, lanjut yang ketiga, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan memberikan penerangan tentang suatu hal, bisa berupa larangan maupun himbauan. Nah, ini contohnya ya, himbauan pada masyarakat bahwa hidup ini akan jauh lebih indah jika tanpa narkoba. Jadi masyarakat dimohon untuk tidak menggunakan narkoba. Oke anak-anak, sampai di sini apakah semuanya sudah jelas? Ibu harapkan semuanya jelas ya. Kalau kurang jelas silakan bisa diputar lagi video ini sampai kamu benar-benar paham. Nah, selanjutnya ada tugas, ayo beraksi. Coba kalian cari contoh iklan dari koran atau majalah atau tabloid yang ada di rumahmu. Kamu potong, lalu tempel di buku tugas kalian iklan yang termasuk dalam jenis berikut ini. Kalian cari iklan pengumuman atau pemberitahuan, kemudian cari iklan penawaran, dan cari iklan layanan masyarakat. Jadi silakan cari 3 iklan dari koran atau majalah atau tabloid yang ada di rumahmu. Ibu kasih contoh seperti ini ya. Ibu mau memberikan contoh nomor 2, iklan penawaran. Nah, jika sudah menemukan gambar kemudian ditempel seperti ini, kemudian dituliskan informasi yang diperoleh dari iklan tersebut. Ini dari iklan yang sudah ditempel ini, misalnya produk yang ditawarkan dalam iklan itu adalah burger besar merek BB. Kemudian harga paket burger super yaitu 30.000. Lalu dapat memesan dengan menghubungi nomor telepon sekian. Nah, itu salah satu contohnya. Ibu sudah mencari iklan penawaran. Nah, kemudian giliran kalian, ayo cari dari iklan yang ada di koran, majalah, atau tabloid yang ada di rumahmu tentang 3 jenis iklan tersebut ya. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.